Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Teman-teman investor, video kali ini bukan soal investasi atau olahraga, namun masih berkaitan dengan kesehatan. Ini merupakan video dari acara reuni atau silaturahmi dari para alumni Direktorat Pengawasan Bank Duta yang merupakan salah satu bank swasta terkenal pada zamannya. Walaupun Bank Duta sekarang sudah tidak ada, namun para alumninya selalu menjaga atau memelihara silaturahmi seperti yang kami lakukan pada hari ini, Sabtu 4 Mei 2024. Kenapa kami selalu mengadakan atau melakukan silaturahmi? Karena memang silaturahmi adalah salah satu faktor yang bisa memperpanjang usia. Seperti orang yang tinggal di Okinawa, Jepang, yang dikenal dengan istilah centenarian atau orang yang berumur 100 tahun ke atas. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah karena mereka selalu menjaga atau memelihara silaturahmi dengan lingkungan sekitarnya. Tadinya, acara reuni ini hanya di antara para alumni Controller Development Program atau CDP, semacam MT, tapi khusus untuk pengawasan. Namun berkembang sehingga acara reuni ini akhirnya melibatkan semua anggota dari Direktorat Pengawasan Bank Duta. Dan jumlah yang hadir pada hari ini lebih kurang 50 orang, termasuk pasangan dari alumni yang sudah almarhum. Selamat menikmati video ini, semoga ada manfaat yang bisa dipetik dari pengalaman atau perjalanan hidup para peserta reuni yang telah membagikan ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pujikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesempatan kesehatan berkumpul kembali dalam acara reuni Satuan Kerja Auditor Internal Bank Duta di rumah Mas Hamdi. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya dan istri saya sebenarnya 2 hari lalu dibaiat untuk jadi pembawa acara mendadak. Jadi persiapannya ada kalanya. Yang minta juga para tim kecil auditor CDP, di sini Dika, ada Dedi, ada Guritno, ada Waldi. Oke. Gak lupa kami juga ucapkan terima kasih ya buat Pak Hamdi Hasyarbaini yang telah menjadikan tempatnya di tempat yang indah dan mewah ini untuk acara kita. Kayaknya sih kafenya ditutup untuk acara kita nih sore ini. Jadi kita punya waktu yang lowong untuk ngisi acara ini. Oke, sebelumnya tadi saya sudah perkenalkan, saya Edi Asfiardi dan di sebelah saya mantan pacar saya. Kenalkan. Pakai mic dong, mic. Pernah lihat? Oke, dalam acara ini sebelumnya kami mengucapkan, karena masih suasana lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan puasa kita selama ini, selama bulan Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk mempersingkat waktu, mungkin istri saya akan membacakan susunan acara. Silakan saya. Susunan acara hari ini, nomor 1, pembukaan oleh host yang ada di sana. Nomor 2, pembukaan acara oleh
doa pembuka acara oleh Pak Yayat Suryatin. Yang ketiga, sambutan halal bihalal oleh Ketua Panitia Pak Dedi Yanuedi atau yang mewakilinya. Nomor 4, sambutan tuan rumah Pak Hamdi Hasyar Baini. 5, sambutan Ketua Duta Utama oleh Ibu Mukti Rini. Kayaknya belum datang. Belum datang ya. Ke-6, foto bersama. Nomor 7, kesan dan pesan saat berkarya di Bank Duta. Dimulai dari generasi muda saat ini yaitu CDP, generasi termuda, diwakili oleh Pak Guritno atau Pak Haryo. Generasi pertengahan diwakili oleh Pak Hamdi. Generasi senior diwakili oleh Pak Wowo. Yang ke-8, acara bebas sambil diiringi musik. Bagi yang ingin bernyanyi dipersilakan. Kemudian ada games oleh Pak Wowo. Yang ke-9, door prize. 10, makan siang. Yang ke-11, penutup oleh host. Kata bijak. Ya. Saya ada kata-kata bijak ya. Setiap pertemuan adalah anugerah. Jangan sia-siakan peluang menjaga silaturahim. Sesungguhnya dalam silaturahim terdapat rahmah dan berkah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mai. Bu Mukti Rini sudah datang sama Mbak Etis. Monggo Mbak. Selamat datang Bu Mukti Rini, Mbak Etis. Silakan lihat bawahnya, naik ke atas pasti turun lagi. Oke, tambahan nanti Pak Wowo akan memberikan sedikit gambaran atau perkembangan yang akan disampaikan dalam selasa acara berikut ini. Oke, kita lanjutkan. Acara berikutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Yayat Suryatin. Monggo Mas Yayat, dipersilakan. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar dengan doa yang akan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, marilah kita sama berdoa. Berharap semoga acara silaturahmi kita di tempat yang mulia ini dapat keberkahan, diridhoi oleh Allah dan lancar tanpa halangan apapun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Amin. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita bersama dan acara ini berlangsung dengan lancar. Oke, untuk acara selanjutnya mungkin saya balik dulu ya. Mungkin tuan rumah memberikan sambutan sebentar, Pak Hamdi, habis itu ketua panitia. Mas, silakan. Ini. Thank you. Terima kasih Pak MC, Pak Edi, dan pasangan serasinya Bu Maya. Dari zaman kerja ya berdua terus ya. Karena Bank Duta ya. Salah satu prestasi Bank Duta. Bapak Ibu semua, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, teman-teman di tempat saya. Ini ceritanya nggak sengaja juga nih. Waktu itu Nana menghubungi saya, mengundang untuk hadir di reuni atau halal bihalalnya teman-teman CDP. Katanya di hotel di mana? Di BSD ya, Wi? Bintaro katanya. Saya
dengan lancang memberanikan diri, kenapa nggak di tempat saya aja? Kalau di hotel kan pasti Bapak Ibu kena batasan waktu gitu, paling 2 jam gitu. Nah kalau tempat saya, seperti tadi Maya bilang, ini saya blok khusus buat kita semua, jadi tidak ada tamu lain. Alhamdulillah. Jadi saya blok sampai sore, mungkin sampai jam 3 sampai jam 4, supaya kita bisa leluasa bersilaturahmi di sini. Tadi juga sudah disinggung oleh Maya dan Edi manfaat dari silaturahmi. Saya nambahkan bahwa kenapa orang Jepang yang tinggal di Hokkaido itu umurnya panjang, dikenal dengan istilah centenarian gitu. Jadi orang yang berumur 100 tahun ke atas. Salah satu sebabnya adalah karena mereka selalu menjaga silaturahmi dengan lingkungan. Jadi silaturahmi itu ternyata benar, itu memperpanjang umur. Itu dibuktikan. Jadi tidak hanya di Hokkaido Jepang, tapi di beberapa negara lain itu terbukti bahwa orang yang umurnya 100 tahun ke atas itu karena mereka menjaga hubungan antar sesama, khususnya di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Jadi kenapa saya juga memberanikan diri menawarkan, karena saya senang bahwa kita bisa silaturahmi. Terakhir kita berkumpul di sini tahun 2018 kalau nggak salah. Waktu itu belum ada kafe, jadi mungkin teman-teman yang dulu datang agak pangling ya, kok beda gitu. Tapi tempatnya sama. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu di sini. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga silaturahmi di antara kita. Setiap ada waktu usahakan kita bisa berjumpa satu dengan yang lain, paling tidak menanyakan kabar antar sesama kita. Itu saja, terima kasih atas kehadiran. Yang kedua itu saja, kalau ada kekurangan saya mohon maaf, karena ya pastilah pasti setiap upaya pasti ada kekurangannya, jadi mohon maaf kalau bila ada kekurangan. Tapi yang pasti kami atas nama keluarga selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Mudah-mudahan kita tidak hanya berhenti silaturahmi halal bihalal sekarang, mudah-mudahan kedepannya kita bisa ulang lagi. Jadi saya kira itu saja Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdi atas sambutannya. Kita sebenarnya bersyukur sekali karena Pak Hamdi sudah menyediakan waktu dan tempat yang tak terbatas sampai sore bebas, sehingga beliau harus closing, terpaksa rugi ya, closing di punya kafe. Makanya manfaatkanlah. Di sini ada disiarkan juga malah oleh Pak Hamdi, pemusik band, pemusik organ tunggal untuk dibawakan menyanyi bersama. Selain itu juga kami harapkan juga teman-teman lebih aktif di acara ini, karena acaranya nggak resmi ya, saya bikin setengah resmi, santai saja. Kebetulan yang datang baru hampir berapa, 40 orang ya? Kurang ya? Dari 55 undangan, masih berapa lagi kita tunggu. Oke, acara berikutnya adalah sambutan dari panitia. Dan Edi, now your time to speak up. Ya, tadi teman-teman yang awalnya itu kita nih kumpul-kumpul waktu buka puasa. Jadi, oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Dedi. Kalau mungkin pada lupa gitu ya, saya angkatan CDP bareng-bareng teman-teman gitu, antariksa dan lain-lain. Jadi sekitar 1 bulan lalu lah, nutup kafenya nih setengah hari. Mudah-mudahan berkah bagi Mas Hamdi dan keluarga. Senior Pak Wowo, mungkin Dika, Waldi, Guritno naik ke atas deh ke sini. Gurit, come on. Dika, temenin Dika sama Waldi. Siapa lagi? Panggil bebas. Panggil semua. Permisi, mohon maaf teman-teman yang pernah belajar CDP, naik semua ke panggung. Nah lo. Tidak akan dimulai acara kalau CDP nggak naik semuanya. Ini tadi perintah Pak Wowo soalnya. Yang nggak mau naik ke atas berarti melanggar perintah Pak Wowo. Sing ngomong bos lo saya.
Perintah itu. Perintah bos iki. Perintah itu. Saya iki bos saya iki. Nah, ini. Kelihatan kan yang bajunya paling beda, yang mana itu yang bos berarti. Om Yahya sama Om Dewa, Om Haryo. Ada berapa dari jumlah SDP yang hadir? Yang terakhir komisaris. Silakan. Waktu terbatas 1 jam boleh. Baik, saya mulai izin Bapak Ibu semuanya, para pimpinan, teman-teman semua. Assalamualaikum. Ya, semuanya karena rahmat Allah, Rahman Rahimnya Allah SWT yang mengizinkan kita dimudahkan langkah kita ke sini. Insya Allah, salawat selanjutnya terserah pada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW. Dan acara hari ini menjadi rahmat dan berkah semuanya. Bapak Ibu semuanya, kenapa saya panggil CDP semua ke sini? Ini bermula dari di bulan puasa kemarin kami mengadakan buka puasa bersama. Di dalam buka puasa bersama itu kita mengadakan reuni HBH gimana? Oh boleh juga nih gitu. Jadi sejarahnya itu, riwayatnya, asbabul nuzulnya atau begitu. Tapi nggak rame juga nih kalau cuma CDP doang. Kumpul-kumpul paling 15-14 orang dari 27 orang CDP. Karena dari 27 kami udah berkurang 2, almarhum Nonot dan almarhum Irwin sudah mendali kita. Bang Mardi masih, Bang Mardi masih di Medan. Ya Bapak Ibu semuanya, akhirnya terjadi seperti ini karena teman-teman CDP semua yang jadi pasukannya. Kenapa kami menjadi pasukan? Karena kami merasa diri menjadi bagian yang masuk urusan pengawasan Bank Duta paling carry, paling belakang. Jadi kami ini mengaku diri bukan tua lah, kami masih STM, setengah muda. Mudanya tinggal setengah alias tua juga sih. Jadi kepada Bini Sepuh, Pak Wowo, Pak Said, Pak Nurman, Mbak Ica, Mbak Endang, Mbak Etis, Mas Yanto, semuanya yang nggak bisa saya sebut satu-satu. Gua masih muda. Mas Edi Aswiardi, ini guru saya sama Om Haryo di Semarang. Ya, mentor kami. Mas Hamdi, ya Allah tuan rumah rek. Lupa Mas Hamdi, mohon maaf Pak Direktur, mohon maaf Pak Direktur. Ya, inilah kami hanya dengan acara ini kami berusaha mengenang kembali masa-masa kami di urusan pengawasan. Insya Allah acara ini mendapat berkah, terutama Saiful Bait, Mas Hamdi dan Ibu matur nuwun Mas Hamdi menyediakan tempat yang memang betul tadinya kami akan adakan di Hotel Aviari Biantaro. Karena kami tahu yang paling sayang sama CDP, bantu-bantu CDP itu namanya Mbak Rumbayana. Kami tarik jadi panitia. Mbak Nana matur nuwun, makasih sudah banyak bantu. Thank you ya. Sama Otik. Sebagai penutupnya teman-teman mau pilih nyanyi atau bacain pantun? Buka HP-nya. Buka HP-nya ada di grup CDP. Nah, itu banyak pantun. Oke. Silakan Mbak, dimulai dari Cewek. Antariksa atau Wiwi? Wiwi dong. Silakan. Karena yang bacain cewek jadi bukan cakep tapi ganteng. Cantik. Ayo. Ke pasar beli peci. Cantik. Mau dipakai saat Idul Fitri. Mantap. Oh, bukan cakep. Mari kita reuni tanpa harus adu gengsi. Tunggu satu lagi ya. Jalan-jalan ke pasar lama. Pulangnya beli pepaya. Sudah lama tidak berjumpa. Tahu-tahu udah punya istri 3. Siapa tuh? Anak 3. Istri 3. Suami 3. Yang ngomong Taman hijau yang asri, bersih, selalu dijaga sepenuh hati. Beribu terima kasih dari kami telah berkenan hadir di reuni. Ini loncat nih. Ke pasar beli peci. Cakep. Mau dipakai saat
Idul Fitri. Cakep. Mari kita reuni tanpa harus adu gengsi lagi ya. Itu yang penting ya. Tetangga baru namanya Maman, punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada yang kekurangan, jika ada yang lebihnya tak usah dikembalikan. More, one more. Dewa. Terdapat Oh, cakep. Saya Bapak Ibu, saya tuh 3 hari belakangan ini nginget-nginget bahasa yang sering saya dengerin waktu di lantai 9. Itu saya pikir saya bukan dispute apa gitu. Saya ingat saya ke Antariksa, saya pengen ketemu Antariksa nanya, tapi tadi pagi saya baru ingat, oh iya, Sumir. Sumir, itu bahasa Sumir itu, aduh, kena banget pada waktu di lantai 9. Itu aja kesan-kesannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya sudah mendengar pantun dari kami. Insya Allah semuanya sehat, walafiat, semua dapat rahmat, berkah dengan acara ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto. Sopo saya motoi. Sini saya fotoin. Ada video enggak? Oh iya. Sini. Wah, nggak muat. Sudah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, oke. Oke. Hati-hati Om. Udah tua. Oke, terima kasih teman-teman CDP. Nggak percuma kita meng-hire ya Pak Bowo ya, yang terbaik buat Bang Duta saat itu. Yanto habis ini nyanyi toh, jangan ketawa toh. Oke, acara berikutnya adalah mungkin Mbak Muktir ini bisa tampil karena ada rencana untuk Mbak Mukti donasi yang pada duta utama. Memang rencananya begitu. Gue juga dapatnya begitu acaranya. Nggak, teman-teman, ini ada tempat kalau ada yang mau nyumbang bisa tolong taruh di sini saja, nanti akan diserahkan ke Bu Rini. Ini gunanya untuk para, nanti Bu Rini akan jelaskan. Silakan Mbak. Aduh, maaf nih suara saya. Mau minum dulu? Enggak. Nah, nyanyi bisa Mbak. Maaf, suara saya nggak bagus. Kebanyakan di charter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berkumpul begini dalam kondisi sehat walafiat. Sehat-sehat semua, gemuk-gemuk semua kayaknya deh, ini makmur. Kecuali Hamdi masih kurus. Iya, Hamdi kurus tapi kantongnya yang gemuk. Alhamdulillah, amin. Ini saya mewakili Duta Peduli nih. Tapi kok masih kosong ya? Ya makanya dibuka dulu Bu Rini. Jadi gini, awalnya pada tahun berapa ya? 2015 kita tuh kumpul-kumpul sama Pak Muhtar segala. Ini idenya dari Pak Muhtar sebetulnya. Dari awal kita reuni yang di Bang Duta Kebon Sirih ya dulu. Terus kelanjutannya enaknya kita bikin paguyuban. Jadi berdirilah paguyuban yang diketuai oleh Pak Muhtar. Nah, dari paguyuban itu dibentuk lagi untuk Duta Peduli, untuk sosial, terus untuk rekreasi, untuk apalah gitu ya. Tapi yang diutamakan yang untuk sosial. Nah, selama dari 2015 kita sudah
menyalurkan dana-dana dari Duta Peduli untuk karyawan ex mantan Bang Duta yang sakit, terus yang sakitnya tuh ringan, maksudnya hanya dirawat, terus sama yang dioperasi itu beda, terus sama anak asuh yang sudah nggak ada orang tuanya yang meninggal. Awalnya kita kasih istri yang meninggal juga dikasih, tapi lama-lama dananya kurang, udah berkurang. Jadi sekarang aturannya yang betul-betul karyawan yang dapat santunan itu. Saya rasa itu aja. Terus apalagi ya? Ya sama yang meninggal juga, tapi yang meninggal juga hanya ex karyawan. Yang di luar itu anak, istri atau suami atau orang tua enggak. Dulu masih waktu awal-awal uang masih banyak kita kasih, tapi lama-lama disesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Jadi saya harapkan kalau ada rezeki dari CDP pengawasan, monggo diisi kotak ini untuk disalurkan ke yang memerlukan. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini. Mudah-mudahan Bu Rini tetap sehat. Amin. Karena suaranya lagi seret. Amin. Minum banyak. Kebanyakan di charter. Oh gitu. Mungkin teh hangat lebih bagus nih. Oke, buat teman-teman, mudah-mudahan dari yang disampaikan Bu Rini bisa terketuk hatinya untuk berikan sumbangan buat teman-teman kita yang membutuhkan. Kalau nggak ada sekarang nanti ditransfer juga boleh. Kalau nggak ada sekarang mungkin ditransfer, tapi Kebanyakan ditransfer. Mungkin ada tambahan itu, ada Ibu Karni. Karni itu bendahara dari PD. Sebetulnya dari pengawasan banyak yang aktif juga seperti Bu Ica, Bu Endang, Bu Etis juga itu cukup aktif di PD. Oke, makasih Bu Rini. Silakan Mike. Oke, terima kasih Bu Rini atas kata sambutannya. Selanjutnya acara berikutnya adalah kesan dan pesan. Yuk, tadi katanya mau puisi dulu yuk. Monggo, nggak jadi. Yayat boleh naik ya. Yayat mewakili. Yayat, terima kasih sekali, dan Yayat dan Aryo. Waktu kita masih 45 menit sebelum acara makan siang dan isoma. Berapa menit Mas waktunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, waktu masih di pengawasan, Mas Hamdi yang jago banget bahasa Inggrisnya, bahasa Jepangnya juga jago, itu mencoba menantang kita nih anak-anak CDP yang muda, waktu itu muda, presentasi pakai bahasa Inggris. Saya gemeteran bahasa Inggris, orang suka mantri bahasa Inggris gak bisa. Ya udah, sekena-kenanya. Kalau di sertifikat jaminan tuh kadang-kadang suka ada yang dibalik nama tuh. Saya nggak tahu bahasa Inggris dibalik nama itu apa ya. Saya bilang aja di back name. Nggak ketawa semua. Back name apaan? Maksudnya lihat itu loh, sertifikat dibalik nama. Bukan back name itu, namanya transfer of title. Tuh kata Pak Hamdi. Satu. Masih ingat, saya masih ingat. Terus yang kedua waktu di Tanah Abang. Ini emang dasar dah. Saya kan dari Jogja kuliah. Di sana kan teknologi ya kayak gitu-gitu aja, telepon umum aja saya beberapa hari salah. Di Tanah Abang itu waktu training, ya telepon masuk, kita lagi di ruang rapat. Pada tolak-tolakan dengan telepon. Ini bener terjadi. Orang kampung masuk ke Bang Duta. Tolak-tolakan, ada Agung, waktu itu Agung ODP keberapa, yang jelas di kelas kita, Agung siapa itu yang pernah di Tomang. Lihat, angkat lihat, saya angkat. Gimana caranya, saya belum pernah ngangkat telepon kantor. Seumur hidup belum pernah saya ngangkat telepon. Kebalik.
Kebalik, yang ada kabelnya di telinga, yang ininya di di mulut gitu loh. Iya, jadi kebalik ini posisi gagang teleponnya, benar-benar kebalik. Jadi ya itu kebalik teleponnya. Ya udah, mungkin mereka menyangka itu saya nggak concern, padahal benar-benar saya nggak tahu yang mana yang di bawah, yang mana di atas. Jadi yang lainnya banyak. Kalau yang ke cabang, kalau meriksa itu, kalau dulu cuma diceritain sama teman-teman saya setelah office hour ya, setelah selesai. Nah, malam-malam tuh suka dibajak sama teman-teman di cabang. Ini nggak patut diceritakan sebenarnya. Tapi saya pikir itu aja sih, barusan 2 aja yang saya ceritakan. Kata-kata back name sama ngangkat telepon terbalik itu saya alami di Bank Duta. Kalau nyalain komputer memang benar sama sekali nggak bisa saya nyalain komputer. Tombolnya sebelah mana itu saya nggak tahu. Ya bisanya di Bank Duta pakai komputer pun. Saya sampai sekarang masih bekerja di masih berhubungan dengan Bank Duta di Stekpi. Yang ngajak juga dulu Mas Haryanto yang ngajak. Sampai sekarang saya masih di Stekpi, walaupun usia udah kelewat pensiun, masih di Stekpi. Berkahnya itu saya rasa. Berkah tadi back name sama ngangkat telepon terbalik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, ada yang sampaikan? Terima kasih, Mbak. Ada? Monggo. Rokoknya dibuang dulu. Terima kasih, Mas. Ceritanya saya malah nggak tahu. Ya ingat, Mas. Saya ingat. Kayaknya lebih lucu ayat deh, Bu. Enggak, lo di depan udah lucu aja. Tunggu, sorry. YouTuber. Kita cuma baca pantun aja. Mancing lele oleh telu, digoreng enak nganggo bumbu. Nek kowe pancen kancaku, aku tak nyeleh duitmu. Artinya. Kalau memang lo teman gue pinjam duitnya. Ya. Oke, makasih. Terima kasih buat teman-teman CDP yang sudah memberikan kesan dan pesan. Yang lucu dari Mas Yayat ya, ada satu tadi dirahasiakan, keburu ngomong tapi nggak mau jadi, itu nggak aci. Oke, acara berikutnya adalah sambutan dari dulu Mas Hamdi dari generasi tengah. Kan generasi muda, generasi tengah, nanti generasi yang senior Pak Wowo terakhir. Oh gitu. Padahal tadi udah ngomong nih. Nggak apa-apa, kan kesannya belum. Oke. Kesan saat itu. Kesan saat ngajarin kita bahasa Jepang. Baik, saya kira tugasnya udah selesai tadi kasih sambutan ya. Tapi nggak apa-apa, kesan dan pesan ya. Dulu waktu saya masih kuliah, saya dulu di FEUI, Angkatan 81. Dulu kami di FEUI, cita-citanya bekerja di bank swasta, Mas Wowo. Waktu itu bank swasta yang jadi favorit adalah Bank Duta dan Bank Niaga. Dan alhamdulillah begitu saya lulus tahun 86, saya mendaftar ke Bank Duta dan diterima di ODP 10. Dan waktu itu memang Bank Duta sedang wah banget ya, Mbak Rini ya. Saya ingat di lantai 6 lantai 3 yang auditorium itu kan mewah sekali. Waalaikumsalam. Barangkali itu paling mewah di antara bank-bank swasta yang ada ya. Punya gedung sendiri, punya auditorium sendiri, punya di lantai 4 ada ruang pendidikan sendiri. Saya kira itu sangat-sangat wah. Dan ilmu yang saya peroleh di Bank Duta itu sangat-sangat banyak, dari para senior, dari Mbak Rini, Mbak Ica, Pak Wowo, Pak Said, dan senior-senior yang lain ya. Itu menjadi bekal saya untuk bekerja saya mulai dari awal pertama bekerja itu di divisi pengawasan, mulai dari kadifnya Pak Firman ya, Pak Firman Syah Salmani, direkturnya almarhum Pak Bey, kemudian saya lupa urutannya diganti Pak Amsir, kalau saya Amsir Siagian ya, kemudian Pak Wowo ya. Nah, saya meninggalkan Bank Duta itu tahun 95. Jadi tahun 90 kita dapat musibah, kemudian tahun 95 saya memutuskan untuk pindah. Kebetulan saya ditawarkan di Bursa Efek Jakarta waktu itu, di sekitar bulan Maret
95. Jadi saya lompat dulu masuk ke BEJ dan mohon maaf meninggalkan teman-teman di Bank Duta. Nah kemudian berbekal, tentu saja saya bisa berhasil masuk BEJ itu adalah berbekal ilmu yang saya dapat selama 6 bulan di Gojlok di Bank Duta, baik yang di classroom maupun yang yang on the job training yang muter dari berbagai divisi. Itu tidak saja ilmu bankingnya yang saya peroleh, tapi juga ilmu leadershipnya, karena memang waktu itu memang kita dipimpin oleh bos-bos yang memang juga berkecimpung di dunia pendidikan, mulai dari Pak Abdul Ghani, ada Pak B, kemudian saya lupa ada Pak Mutar Mandala dan para senior yang lain. Dan juga itu saja ya, kejadian 90 itu jadi pembelajaran juga buat kita semua. Saya ingat itu waktu kejadian terjadi, salah satu teman bilang ke saya, lu kan pernah nanya waktu ODP dulu. Jadi waktu saya di ODP, saya pernah nanya ke almarhum Pak B, Pak, kenapa sih strukturnya direktur pengawasan itu adanya di bawah wakil direktur utama? Waktu itu Pak Diki kan. Gimana Bapak bisa ngawasi Pak Diki kalau Bapak di bawah Pak Diki? Saya tidak mengingat lagi kejadian itu baru diingatkan oleh rekan saya waktu itu, Darwin Saleh ya. Itu waktu kejadian 90, lu kan pernah nanya dulu waktu ODP, kenapa direktur pengawasan ada di bawah wakil direktur utama? Gimana direktur pengawasan bisa mengawasi wakil direktur utama? Dan ternyata itu memang kejadian. Jadi dari situ kita bisa belajar semua gitu. Dan pelajaran itu yang saya bawa sampai sekarang. Dan alhamdulillah berbekal ilmu Bank Duta, sekarang saya terjun lagi ke banking, Mas Wowo. Jadi saya sekarang sebagai anggota audit committee dan risk oversight committee di salah satu bank di swasta. Jadi ilmu di Bank Duta itu ternyata memang jadi bekal saya berkarir, mulai dari saya di Bursa Efek itu mungkin lebih dari 20 tahun. Kemudian saya pernah di Bursa Berjangka juga, dan sekarang saya aktif sebagai yang menjalankan crypto exchange. Jadi ilmu saya mulai dari banking, kemudian pasar modal, bursa berjangka, kripto, dan sekarang saya kembali ke banking, Mas Wowo. Jadi terima kasih atas bimbingan para senior yang sudah mendidik saya, sehingga punya bekal ilmu banking yang saya pakai sampai sekarang. Dan yang paling penting tentu saja ilmu leadershipnya dari para senior semua. Jadi pengalaman menjadi bagian dari Bank Duta, saya kira itu adalah fondasi saya untuk bisa menjalani karir sampai sekarang. Jadi terima kasih sekali lagi kepada para senior khususnya, dan juga teman-teman semua yang tentu saja ikut membantu saya baik dalam selama pendidikan, khususnya di on the job training. Pasti semua bagian ikut partisipasi dalam memberikan pembekalan ke saya. Sekali lagi terima kasih, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Hamdi atas kesan dan pesan selama di Bank Duta. Saya hanya mau melanjutkan, memang selama kita di Bank Duta, memang itulah pendidikan terbaik, terutama leadership-nya. Karena walaupun saya cuma 5 tahun di Bank Duta, 88 sampai 93, lebih cepat dari Pak Hamdi ya. Saya terpaksa keluar karena di hijack dari beberapa bank. Ada 3 bank, terakhir BBPN. Saya 17 tahun di perbankan, pindahnya 180 derajat di perminyakan. Karena faktor leadership dan waktu itu juga pendidikan audit bagus, saya dipercaya menjadi VP audit sampai saya pensiun, termasuk memegang risk management di sana. Oke, itu dari saya sedikit. Kemudian selanjutnya adalah kesan dan pesan dari para senior kita. Tadinya Pak Said saya minta, teman Pak Said Kamon minta Pak Wowo. Pak Wowo monggo untuk berikan kesan dan pesan selama di Bank Duta. Dan Pak Wowo nanti juga di akhir acara juga akan memberikan games, tapi saat ini kesan dan pesan dulu. Silakan Pak Wowo. Paling tua. Senior Pak, bukan paling tua. Kalau dulu tadi teman-teman dari CDP menyampaikan
apa namanya, kesan pesan, kemudian ada dolanan. Saya juga akan menyampaikan suatu dolanan juga. Tapi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwe ora jamu, jamu pisan, godhong kepicir, pikir apa? Kepicir, kepicir. Suwe ora ketemu, ketemu pisan wis tuwik-tuwik. Terutama saya, paling tuwik. Ya, wis tuwir saya, paling tuwir. Kemudian masalah kesan, memang luar biasa Bang Duta itu. Mungkin saya sampaikan di sini ya sama teman-teman semuanya, bahwa dulu saya nggak langsung di Bang Duta. Waktu saya masih belia, pernah belia juga ya. Saya kerja di pegawai negeri, saya di pajak. Di pajak, hati saya nggak cocok dengan kerja di pajak. Duitnya banyak, nggak ada serinya, tapi hatinya nggak cocok. Sehingga saya bilang, ada teman saya juga nulis lamaran. Saya lihat mau lamar apa? Bang Duta nih, bulan Juni waktu itu. Bulan Juni saya lulus Desember. Bukan terus-terusan testingnya. Lamar apa? Mas Ismet namanya. Dia dari UI, Ekonomi Perusahaan. Nulis lamar FA, ada dua waktu itu pengumumannya, satu ODP, satu FA. Saya melihat Mas Ismet FA, saya ikut. Saya juga ikut FA. Karena FA itu kan analis keuangan ya. Saya sering analisa keuangan di pajak, tapi ngawur. Ini ngawur golek duit soalnya. Siapa? Terus akhirnya Mas Ismet juga minta ke situ. ODP apa sih? Aku nggak ngerti, saya bilang. ODP konon kerjanya apa ntar, saya bilang tuh. Yang tahu aja deh. FA masuk. Boleh. Kemudian sebulan kemudian boleh acak kasih aja. Saya dipanggil. Asal waktunya pas ya Pak. Testing. Terakhir ada tinggal berapa orang gitu. Campur antara FA dengan ODP. Ada pengumuman yang ngelamar ODP sekarang udah boleh pulang. Yang ngelamar FA belakangan. Ada ujian satu lagi, analisa keuangan. Setelah dibagi soalnya, saya berarti jalan saya di sini. Karena soal itu adalah soal yang dibagikan waktu saya ujian negara akuntansi. Persis nggak dirubah angka-angkanya. Jadi saya lihat Ismet, dia geleng-geleng, saya ketawa. Waduh, saya harus lulus. Dulu aja saya udah lulus, gitulah. Pendek kata, saya lulus di situ. Terakhir, saya dipanggil Pak Diki. Kalau kamu saya suruh buka cabang, mau beli gedung atau mau sewa gedung? Saya sewa gedung, Pak. Kenapa? Sewa gedung kan lebih murah. Kalau beli mahal, duitnya bisa untuk lemparan dapat kredit. Kalau nyewa gedung kan cuma amortisasi saja. Oh ya udah, besok keluar. 5 menit aja saya ditundung, suruh keluar. Bang Duta saat itu adalah idola kita, sehingga saya dari pajak, saya itu udah kepala seksi di pajak. Saya ingin masuk Bang Duta, pokoknya dengan Bang Duta kita diberikan suatu ilmu yang tinggi dan kita bisa sesuaikan dengan di mana kita lari. Di situ bisa kembangkan, saya kembangkan. Itu saja Pak Andi. Terima kasih. Panitia juga terima kasih. Terima kasih Pak Wowo. Oke, kita masih punya 15 menit waktu sebelum Isoma, istirahat siang, sholat dan makan. Untuk yang sholat laki-laki mungkin dekat sini ada masjid ya Pak? Di situ, depan. Ada masjid di depan sini. Buat wanita mungkin di sini ada tempat sholat.
yang